Perkenalkan, nama saya Naila Intan Nur Azizah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai materi pada mata kuliah Kimia Organik 1, yaitu mengenai alkana, alkena, dan alkuna. Namun, pada pembahasan kali ini, kita hanya akan membahas sedikit mengenai bagaimana sih senyawa alkana, alkena, dan alkuna itu, dan bagaimana sih tata nama dari ketiga senyawa tersebut. Nah, seperti yang teman-teman sudah ketahui sebelumnya, bahwasanya senyawa hidrokarbon itu diklasifikasikan menjadi 3, yaitu ada hidrokarbon jenuh, yaitu alkana, kemudian ada hidrokarbon tak jenuh, yaitu alkena dan alkuna, kemudian ada hidrokarbon aromatik atau alkena. Nah teman-teman, yang pertama kita akan membahas senyawa alkana. Karena termasuk hidrokarbon jenuh, ikatan dalam senyawa alkana itu berikatan secara tunggal, di mana setiap atom karbonnya itu terikat dengan jumlah maksimum hidrogen yang mungkin tanpa berikatan ganda. Jadi ikatannya itu adalah ikatan tunggal. Kemudian alkena. Untuk senyawa alkena yang merupakan termasuk ke dalam hidrokarbon tak jenuh, di mana ia memiliki sekurang-kurangnya satu ikatan rangkap dalam satu rantai senyawa. Nah, pada alkena terdapat ikatan pi yang disebabkan oleh tumpang tindih orbital p yang tidak terikat pada senyawa alkena. Jadi ikatan pi ini yang menjadikan alkena itu memiliki sifat yang lebih reaktif dari alkana, tetapi relatif stabil dibandingkan dengan alkuna, karena dapat mengalami banyak sekali reaksi yang memecah ikatan pi-nya untuk membentuk ikatan tunggal. Kemudian yang selanjutnya itu ada senyawa alkuna yang merupakan hidrokarbon tak jenuh juga, tetapi dia memiliki ikatan rangkap 3 di dalam senyawanya. Nah, ikatan rangkap 3 dalam senyawa alkuna itu mempunyai sifat yang lebih lemah dibandingkan ikatan rangkap 2 pada alkena. Kelemahan dari ikatan rangkap tersebut menyebabkan alkuna itu lebih mudah untuk memecah ikatan, dan elektron di dalam senyawa alkuna itu lebih mudah terdelokalisasi sehingga lebih mudah terpolarisasi, dan elektronnya lebih mudah terikat oleh reaksi yang lain. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih tata nama dari senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Yang pertama kita akan membahas bagaimana tata nama dari alkana. Untuk penamaan alkana biasanya itu diakhiri dengan kata ana. Terdapat 10 alkana rantai lurus yang disusun sedemikian rupa sehingga masing-masing dari mereka itu berbeda oleh gugus metilena yang terikat pada senyawanya. Nah, pengelompokan tersebut tercantum pada suatu deret homolog berikut. Nah, untuk menentukan bahwasanya apakah dia itu alkana atau bukan, kita dapat menggunakan rumus umum dari alkana, yaitu CnH2n plus 2. Pada soal nomor 1 diketahui bahwa jumlah C-nya itu berjumlah 1, 2, 3, 4. Sehingga hanya 2 dikali 4 ditambah 2. Sehingga C4 H 4 dikali 2, 8 ditambah 2, 10. Berdasarkan deret homolog yang sudah dicantumkan tadi, C4H10 itu menandakan bahwasannya senyawa itu bernama butana. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Untuk penentuannya, yang pertama itu kita tentukan terlebih dahulu manakah rantai terpanjangnya, di mana rantai terpanjangnya itu adalah rantai induknya. Kita coba hitung dari C yang paling ujung. 1, 2, 3, 4. Di sini dia terdapat 4C. Kemudian kita coba lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini terdapat ikatan 7 karbon. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ternyata yang kedua juga terdapat 7 karbon yang berikatan. Karena keduanya sama, kita ambil salah satu saja. Ambil yang rantai lurus
lurusnya saja, karena biasanya diambil pada rantai lurusnya untuk rantai induknya. Kita tentukan ini adalah rantai terpanjangnya. Nah, setelah itu kita beri nomor. Penomorannya itu kita tentukan dari C yang paling dekat dengan gugus fungsi atau gugus alkil. Karena pada karbon nomor 2 itu sudah terdapat gugus fungsi klorida atau Cl, maka penomorannya itu kita awali dari sebelah kanan karena dia paling dekat dengan gugus. Maka kita nomorkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu nanti kita tentukan mana saja gugus fungsi atau gugus alkil yang terikat pada rantai panjang tersebut. Nomor dan nama cabang yang terikat pada rantai panjang itu diberi nama sebelum nama dari rantai induknya. Jadi misalnya pada senyawa ini kita ketahui bahwasanya ada Cl di C karbon atau karbon nomor 2, maka kita beri nama 2,2. Tapi kita ingat lagi aturannya. Kalau misalnya cabang yang jumlah C-nya berbeda atau cabang yang berbeda antara ini dan ini kan berbeda teman-teman. Namai terlebih dahulu yang sesuai dengan urutan abjadnya. Jadi kita bisa menamainya karena etil itu terdapat pada C nomor 5 sehingga 5 etil. Nah, kemudian 5 etil sudah. Karena sesuai abjad, maaf teman-teman, di sini bukan klorida tapi dia kloro, maaf ya, kloro. Nah, sesuai dengan abjad, setelah 5 etil, karena lebih dahulu K daripada M, maka ditulis terlebih dahulu kloronya. Ingat ya teman-teman, kalau misalnya ada cabang yang terikat pada C yang sama dan itu berjumlah lebih dari 1, maka ditulis kedua-duanya. Sehingga karena dia Cl-nya itu terdapat pada C yang nomor 2, maka 2,2. Nah, kemudian harus diketahui pula jika cabang yang jumlahnya lebih dari 2 tersebut, maka dapat ditulis awalan sebelum nama cabangnya dengan kata di, tri atau tetra. Karena di sini berjumlah 2 kolornya, maka kita awali dengan kata di kloro. Selanjutnya sesuai dengan abjad penamaannya itu setelah itu adalah metil. Metil berada pada C nomor 1, 2, 3, maka kita tulis 3 metil. Setelah itu penamaan yang terakhir adalah nama dari si induk. Kita hitung induknya itu berjumlah C yang berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sesuai dengan deret homolog pada deret homolog rantai lurus, maka untuk C7 itu mengacu pada alkana yaitu heptana, sehingga namanya menjadi 5 etil 2,2 dikloro 3 metil. Rantai induknya adalah heptana. Bagaimana penamaan dari alkena dan alkuna? Sama saja seperti tadi alkana, kita tentukan terlebih dahulu di manakah rantai terpanjangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Jadi rantai terpanjangnya adalah yang rantai lurus ini teman-teman. Nah, selanjutnya untuk penomoran kita nomori rantai terpanjangnya itu dari C yang paling dekat dengan rangkap. Maka kita bisa menamainya dari sini, dari kiri teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Karena di sini terdapat suatu gugus alkil yang terikat pada rantai panjangnya,
maka kita bisa namai terlebih dahulu si cabangnya. Karena dia berada di C nomor 3, kita bisa namai dia dengan 3-metil. Nah, pada senyawa ini rangkap 2-nya terdapat pada C nomor 2, sehingga kita dapat menuliskannya 2. Nah, kita ketahui bahwasanya C-nya itu terdapat 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan deret homolog. Jika C-nya ada 5, maka disebut dengan pentana, itu jika alkana. Karena ini merupakan rangkap 2, senyawa rangkap 2, maka ditulisnya sebagai pentena, diakhiri dengan kata ena. Untuk yang alkena sama saja penamaannya seperti alkana dan alkena. Kita tentukan terlebih dahulu rangkaian terpanjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena yang paling terpanjang adalah yang ini, kita tentukan bahwa ini adalah rangkaian terpanjangnya. Lalu kita beri nomor. Kita nomori dengan yang paling dekat dengan rangkap. Karena yang paling dekat dengan rangkap adalah yang sebelah kiri, maka dinomori dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga CH3 atau metil yang terdekat pada C nomor 4 ini merupakan cabang. Nah, setelah itu kita beri nama dari si nomor cabang dan nama cabangnya terlebih dahulu. 4-metil. Kemudian di sini rangkap 3-nya terdapat pada C nomor 2, sehingga kita dapat menamainya dengan 2. Ingat teman-teman, sesuai dengan deret homolog yang tadi kita sudah bahas di alkana. Karena ini C-nya berjumlah 6 dan penamaan alkuna itu diakhiri dengan kata una, maka kita dapat menamainya dia adalah 2-heksuna. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta share videonya ke teman-teman semua yang lain untuk lebih kita sama-sama belajar bagaimana memperdalam dan memahami kimia organik ini. Nah, terakhir terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum.